Operasi Trikora, upaya pengembalikan Irian Jaya ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 merupakan pertama kalinya masalah Irian Barat dibahas antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini menjadi awal pemicu permasalahan Irian Barat untuk beberapa tahun ke depannya. Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Belanda menjadi faktor utama perseteruan. Konferensi Meja Bundar sendiri diadakan untuk pengalihan kekuasaan Hindia Belanda kepada Indonesia Serikat. Namun dalam pengalihan itu, Belanda tidak menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia, dengan alasan penduduk Irian Barat dianggap berbeda dengan penduduk Indonesia lainnya. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi ABRI mengumumkan Operasi Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat. Trikora terdiri dari 3 poin. Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Dan yang terakhir, berjuang terus sampai Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk melaksanakan Trikora, Indonesia melakukan operasi militer di Irian Barat. Operasi militer ini dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Indonesia juga melakukan pembelian perlengkapan bertempur dan senjata ke negara Uni Soviet, yang nantinya akan memperkuat kekuatan militer di 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Indonesia di bawah pimpinan Maijen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan pasukan. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman di Irian Barat menggunakan pesawat angkut C-47 Dakota yang berkapasitas 18 penerjun. Pada tanggal 19 Juli 1962, TNI Angkatan Laut kemudian juga mempersiapkan Operasi Jaya Wijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Belanda juga mengadakan patroli baik lewat udara maupun laut di perairan yang sama. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran Laut Aru antara kapal perang Indonesia dan Belanda. 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul, dan KRI Harimau, tanpa diduga kapal mereka dihadang kapal-kapal Belanda. Kapal Indonesia KRI Macan Tutul terjadi kontak senjata yang tidak seimbang dengan Belanda, sehingga kapal dan awaknya tenggelam dan menewaskan Komodor Rio Sudarso yang berada di dalam kapal tersebut. Namun, tenggelamnya KRI Macan Tutul tidak menyurutkan semangat para prajurit, malah menambah semangat untuk membalasnya. Ketika pihak militer Indonesia menjadi semakin tergantung kepada Uni Soviet, membuat Amerika Serikat menjadi semakin cemas akan kehilangan pengaruhnya di Indonesia. Amerika Serikat sudah menyadari bahwa kebutuhan militer Indonesia condong ke Uni Soviet, dan sewaktu-waktu dapat terjadi perang pengaruh antara Uni Soviet dan Amerika. Amerika Serikat mulai berusaha menandingi pengaruh Uni Soviet di Indonesia dengan mengupayakan perundingan masalah Irian Barat. Pihak-pihak Amerika kini mendesak supaya Belanda mau berunding dengan Indonesia mengenai status Irian Barat. Pihak Belanda juga menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kedaulatan atas Irian Barat kemungkinan mahal dan mengakibatkan terjadinya perang yang berlarut-larut. Maka, Belanda bersedia untuk berunding dengan Indonesia. Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia mengeluarkan surat penghentian perang dengan Belanda. Akhirnya, sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat kepada Indonesia di Kota Baru atau Hollandia, Jayapura.
Sesuai dengan mandat PBB pada tanggal 24 Juli sampai dengan Agustus 1969 dilaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA di Irian Barat secara demokratis. Hasil pelaksanaan PEPERA terbukti bahwa Irian Barat memilih tetap dalam lingkungan Indonesia. Hal tersebut diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB dan merupakan keputusan bersifat final. PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomor 2504 yang merupakan penegasan dan pengakuan PBB atas kedaulatan RI, termasuk di dalamnya Irian Barat. Operasi Trikora merupakan bukti bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak pernah sia-sia. Dengan semangat dan tekad yang kuat, kita dapat meraih apapun yang kita inginkan, termasuk kedaulatan wilayah kita. Mari kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk meraih kejayaan. Saya, Naila Deliora Aufa, pamit undur diri.